persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu di Menara Doa Online saat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mempunyai sukacita penuh. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Semua berkat kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa setia untuk mengikuti ibadah online ini. Tuhan pasti akan memberkati dan Tuhan saat ini akan berbicara lebih lagi untuk membentuk Bapak Ibu Saudara semakin sempurna, semakin menginginkan hanya Yesus di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami datang anak-anak-Mu ya Bapa. Kami menghadap tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami membuka hati kami. Biarlah Roh Kudus Engkau penuhi hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami siap dibentuk ya Tuhan. Kami mau dibentuk. Kami mau mengikuti setiap pengajaran-Mu ya Bapa. Ajarkan kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami perlu Engkau untuk membentuk kami ya Bapa. Mari Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hidup kami, beban kami, semuanya ya Bapa. Engkau yang akan berperkara di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Pakai kami ya Bapa, pakai kami ya Bapa, bantu kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau adalah Bapa dan sahabat kami. Saat ini kami akan naikkan syukur kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan bersama lagu ini. Kita naikkan syukur kita katakan, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku
bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Mari sama-sama dengan sukacita kita nyanyikan dari awal sama-sama, katakan Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Katakan Yesus, Yesus Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguh besar bagi kami, sehingga kami bisa mengikuti setiap langkah-Mu ya Bapa. Kami setia kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau baik ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Mari bentuk kami lebih lagi ya sahabat kami. Kami berserah, kami berseru. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Kami memuji, ku memuji. Kami memuji Yesus, ku memuji-Mu. Engkau baik,
selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Katakan, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari lebih dalam lagi, sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama, katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Oh, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sebut. Sebab itu ku memuji-Mu,
melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Tuhan, di menara doa hari ini Tuhan, satu yang kami minta ya Bapa, bahwa kami ya Tuhan mengalami ya Tuhan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu itulah ya Tuhan kami melihat ada berkat senantiasa, ada sukacita senantiasa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya ya Tuhan jangan jauhkan kami dari hadirat-Mu. Jangan jauhkan kami dari hadirat-Mu. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu itu ada kasih. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami. Kasih yang sanggup mengubah hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, itulah sebabnya ya Bapa, kami semuanya sujud menyembah kepadamu. Kami memohon hikmat-Mu. Kami memohon ya Tuhan pewahyuan-Mu ya Tuhan. Kami ingin kenal Engkau lebih lagi. Ubah kami Tuhan. Ubah setiap kami. Ya Tuhan, agar kami dapat ya Tuhan mengasihi ya Tuhan Engkau. Mengasihi sesama kami. Dengan cara kami bisa melayani dan memberikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami kerendahan hati. Kelemah lembutan ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Engkau membawa kami ke air yang tenang. Bapa, hari ini aku berdoa, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka yang hadir di menara doa ini, kami semua Bapa butuh Engkau. Butuh tuntunan-Mu. Biarlah ya Tuhan hati kami hanya melekat kepadamu Yesus. Hati kami melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ubah kami satu persatu ya Tuhan. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuru tanah
tanah liat. Bentuk jadikan. Ini doaku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudaraku, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, hari ini kita akan bahas tentang batu keempat yang digunakan untuk menaklukkan Lahmi, saudara. Nah, ini rahasia 5 batu Daud ya. Kita lanjutkan untuk raksasa yang keempat yang kita akan bahas saudaraku, ya kan? Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tawarik pasal 20 ayat yang kelima. Saudara, hari ini kita bahas ini hal yang sangat luar biasa, pesannya ini sangat kuat. Biar kita akan renungkan dalam 20 menit ke depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi. Siapa saudara? Saudara Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Nah, jadi raksasa yang keempat ini namanya adalah Lahmi. Lahmi ini adalah saudara daripada Goliat, orang Gad itu. Saudara, nah Lahmi itu dikalahkan oleh Elhanan, saudaraku. Apa arti kata Lahmi? Saudara, kalau kita cek dalam bahasa Ibraninya, itu kata Lahmi itu artinya my bread, ya, my bread atau rotiku, atau juga diterjemahkan sebagai foodful, jadi penuh dengan makanan. Hal ini mengandung arti bahwa raksasa Lahmi, saudaraku ya, yang tertulis dalam Alkitab, saya percaya raksasa ini lambang daripada kuasa gelap, saudaraku, ya kan? Roh jahat, saudaraku, ya kan? Nah, ini berhubungan dengan apa, saudara? Kebutuhan pokok, ya. Nah, perhatikan di sini, saudaraku. Ini berhubungan dengan, jadi saya mau katakan bahwa setan pun bisa membuat, saudaraku ya, seseorang, ya kan, bisa berlimpah dengan apa? Makanan atau kekayaan. Ya kan? Lalu kalau itu pemberian dari setan, dibikin saudara orang itu lupa kepada Tuhan. Setan juga bisa membuat orang, ya kan saudaraku, dibuat susah terus, miskin melarat, gagal terus. Supaya orang itu kecewa dan menyangkal Tuhan. Nah, raksasa Lahmi ini saudara, itu dikalahkan oleh Elhanan. Ya, apa arti kata Elhanan, saudara? Nah, saya cek, saudara, arti kata Elhanan artinya God has been gracious. Atau ini adalah Tuhan yang telah bermurah hati. Saudara yang kasih Yesus, jadi saya melihat pesan apa yang mau disampaikan, ya saudaraku. Begini, ya, ada satu firman Tuhan. Jadi rupa-rupanya saudaraku ya, Tuhan pun bisa memberi. Kalau Tuhan memberi, dia memberi dengan murah hati. Tapi juga yang namanya iblis atau musuh juga bisa memberi, saudaraku. Tetapi di dalam pemberiannya itu, saudaraku, yang daripada musuh, itu akan menyebabkan seseorang, kalau dia pemberian dari musuh, pasti dia jauh dari Tuhan. Ini mengakibatkan adanya satu penderitaan. Coba kita baca dalam Amsal 10 ayat 22. Ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saudara. Ini kita akan lihat, ya. Jadi rupanya orang bisa kaya, ya kan? Itu bisa dari musuh, dari iblis, saudaraku. Ya kan? Yang kedua, orang itu juga bisa, saudara, diberkati oleh Tuhan.
Nah kita lihat apa berkat Tuhan ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tetapi kalau kita baca, saudara, terjemahan dalam bahasa Inggris. Itu seperti waktu kita baca, saudara. Itu seperti kayak ada satu arti yang lebih menjelaskan, lebih detail. Coba kita baca yuk sama-sama. The blessing of the Lord, ya, makes one rich. Sama, ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya seseorang. Tetapi ini ada terjemahan lanjutnya gini. And dia adds no sorrow with it. Maksudnya gini, kalau Tuhan memberkati seseorang, ya, maka Tuhan tidak akan menambahkan, saudara, orang itu dengan apa? Kesusahan. Saudara, ya, tidak akan berkat yang Tuhan beri tidak akan membuat orang susah. Ya kan? Tetapi kalau berkat di luar Tuhan, ya saudara, pemberian di luar Tuhan, saya bilang Lahmi bisa kasih. Saudara, Lahmi bisa kasih. Di situ ada yang namanya kesusahan, penderitaan. Kapan saudara berpikir, saya orang Kristen, saya akui itu. Kalau kita selalu berkata, ini hasil jerih payahku loh. Ini semata-mata karena aku sudah banting tulang, peres keringat, lihat rumah saya ini. Lihat mobil saya ini, lihat kekayaan saya ini. Ketika kita berkata seperti itu tanpa kita berkata ini semua karena Tuhan, cenderung ada kesusahan. Kenapa kok ada kesusahan? Segala sesuatu yang kita pikir ini bukan dari Tuhan, itu pasti akan ditambahkan dengan 3 sifat. Pertama sifat apa saudara? Sombong. Kalau kita nggak akui bahwa itu adalah kita sukses, kita bisa berhasil, ya kan, kita bisa jadi orang yang dikenal. Ya saudara, kalau kita di dalam hati tidak pernah mengakui Tuhan, yang kemarin kita bahas ya, karena kita tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak menyangkal Tuhan, maksudnya mengakui Tuhan. Kalau kita mengakui Tuhan, menghormati Tuhan, semua ini karena Tuhan, maka Tuhan bilang dia akan lindungi kita dari 3 sifat yang membuat kita susah. Apa saudara? Sifat sombong, sifat serakah, hawa nafsu ego. Kalau tanpa Tuhan, 3 sifat ini akan muncul dan 3 sifat ini yang membuat kita menderita. Saudara bisa katakan amin. Kata bahwa semua pemberian, saudaraku, kalau kita bisa, ya kan kita bilang, kita tidak akui itu, kita sangkal nama Tuhan, itu akan jadi susah. Nah, ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa musuh itu bisa bekerja membuat orang berkelimpahan kekayaannya. Lalu dia buat orang itu lupa sama Tuhan. Lupanya bukan dia tidak ibadah lagi. Tapi selalu dia akui bahwa itu jerih payah. Sudah banting tulang karena kepintaran dan lain sebagainya. Walaupun ada sedikit lah biar rohani, ya Tuhan. Hati-hati nih. Saudara Kristus, ya kan? Nah itu. Ini tujuan ini halus. Dalam apapun, kadang-kadang orang tuh dalam pelayanan yang beberapa pelayan yang sukses membangun pelayanannya. Ini juga hati-hati saudaraku. Ya kan saudaraku, jangan disusupi dengan musuh. Karena musuh ya kan berusaha saudaraku. Tujuan musuh berusaha keras memisahkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus berdoa agar Tuhan berikan kita kuasanya, hikmat firman-Nya untuk menaklukkan musuh yang berusaha untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Nah, ada hal dalam raksasa yang keempat ini saudaraku tentang Lahmi ya. Tentang bagaimana kita punya roti, punya makanan yang begitu berkelimpahan. Saudaraku, ya kan? Spirit Lahmi itu saudara bekerja. Kalau saudara mau lihat adalah perumpamaan yang Yesus berikan tentang orang kaya dan Lazarus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Setiap hari dia berpesta. Itu namanya penuh dengan makanan. Saya bisa ngerti ini, katakan amin.
Lalu dikasih lagi saudara contoh satu orang yang bernama Lazarus. Pengemis. Badannya penuh dengan borok. Mengharapkan makanan. Saudaraku, dari si orang kaya itu. Tetapi dia tidak dapatkan. Justru saudara, anjing datang menjilat boroknya. Lalu matilah Lazarus. Lalu dibawa malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Lalu matilah orang kaya. Lalu masuk ke dalam tempat penderitaan. Saudara lihat di sini. Ada orang yang berlimpah dengan roti. Berlimpah dengan makanan. Saudara, kenapa kok ada orang miskin? Ada orang susah yang mau makan ya susah. Dia sedang makan berlimpah-limpah dan dibuang sisanya. Dia tidak bisa perhatikan. Spirit lahmi. Spirit roh jahat. Dijelaskan Yesus di perjanjian baru. Dan masih bekerja sampai hari ini. Ibu bapak saudaraku yang Kristus ini hati-hati. Itu makanya kita perlu berdoa. Kita mengetahui bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah ujian iman. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara. Sukses pun. Ketika saudara sudah punya rumah yang mewah. Mobil yang mewah. Dikenal banyak orang. Saudara sukses. Itu pun sebuah ujian iman. Bukan cuma waktu kita menderita. Kita lagi sedang menghadapi ujian iman. Waktu kita ada di atas itu juga ujian. Justru itu ujian yang paling berat sebenarnya. Pernah gak saudara lihat bahwa sukses itu justru menghancurkan hidup daripada seseorang? Kalau saudara di Alkitab, saudaraku, saudara boleh tanya seorang yang bernama siapa? Nebukadnezar. Dia orang sukses. Saudaraku, tapi sukses itu menghancurkan diri dia. Kenapa saudaraku? Ya kan? Ya kan? Karena sukses membuat dia apa saudara? Sombong. Sombong. Saudaraku Yesus. Saya nih gak tahu ya. Saya pernah tanya kemarin sama beberapa teman beberapa waktu yang lalu. Khotbah saya yang paling banyak saya khotbahkan. Kamu tahu gak apa? Sebagai orang yang tiap hari dengar khotbah saya. Ada yang cerita ini itu. Saya bilang enggak. Khotbah saya yang saya khotbahkan dan ini yang saya pelajari dan saya gumuli untuk saya bisa lakukan. Itulah khotbah tentang apa? Rendah hati, lemah lembut, rendah hati, murah hati. 3 ini. Kenapa saya harus khotbahkan ini? Karena ini sifat Tuhan. Yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau kita punya sifat lemah lembut, rendah hati, gak kasar, gak keras, gak sombong, gak kikir, Tuhan bisa pakai kita untuk menyatakan kemuliaannya buat dunia, untuk menyelamatkan banyak orang yang mengerti. Katakan amin. Saudara, spirit lahmi, iblis gampang kok kasih kamu sukses, tapi ujungnya buat apa? Makanya saudara, sebelum Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar, berkat dan sukses yang makin besar. Sebelum Tuhan memberikan kemakmuran, pengalaman iman, pengaruh, jabatan yang lebih besar. Dengar baik saudaraku. Tuhan ingin mengetahui apa kita siap untuk menjalankannya sesuai dengan rancangan Tuhan. Bukan rancangan kita. Bukan kehendak kita. Saudaraku, kita sudah lihat bahwa sukses itu telah memakan banyak korban. Sukses banyak makan korban. Sukses telah membuat karakter orang menjadi berubah. Ya saya ingatkan. Ya saudaraku. Kita ini. Ya kan, setelah kita besar. Setelah kita sukses. Hati-hati. Karakter kita kok jadi berubah. Bukan berubah lebih baik. Sukses membuat orang terjebak dengan tipu muslihat iblis. Sehingga mereka yang sukses itu berubah menjadi apa? Angkuh. Narsis. Narsis itu enggak? Tunjukin. Kasar, arogan. Dan sukses akhirnya apa? Menghancurkan banyak orang. Oleh karena itu saya ingin mau katakan begini saudara. Sukses itu juga ujian
sepanjang hidup kita. Saya nasehatin, ya kalau kita sudah di atas, kalau kita sudah merasa besar, merasa sukses, lalu kita berhenti tidak mau belajar lagi, tidak mau lagi mendengar nasihat, koreksi, itu hati-hati, itu tanda titiknya udah maksimal. Kita sedang berada di mana? Perjalanan menuju apa? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Katakan amin. Berbahagia kalau kita masih bisa mendengar, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku, tadi pagi waktu saya persiapkan ini, Roh Kudus bicara tentang doa seorang yang bernama Agur bin Yake. Dia doa 2 hal. Dia berdoa dalam Alkitab, dalam doanya ditulis dalam kitab Amsal. Saya ingin saudara ini renungkan, baca, doakan. Ayo kita sama-sama. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 hal aku mohon kepadamu. Dia doa sama Tuhan. Apa permohonannya? Janganlah itu kau tolak sebelum aku mati. Jangan ditolak doa ini. Jawab doa ini sampai sebelum aku mati. Apa doanya saudara? Pertama apa? Jauhkanlah daripada aku apa? Kecurangan dan kebohongan. Saya kapan ya dengar podcast? Podcast politik sih. Antara satu nih narasumber dengan host. Lalu ditanya, kenapa kok Ibu Mega masih belum bisa nerima dan mau kerjasama, dia sebut namanya. Lalu dia bilang begini, Bu Mega itu tidak anti perbedaan, tidak anti perlawanan, tidak anti kritik, tetapi yang dia paling anti adalah kecurangan dan kebohongan. Wah, kok pas firman ini. Dia pegang prinsip ideologi itu. Jangan curang, jangan bohong. Itu prinsip. Ini doa. Doa siapa semua? Agur bin Yake. Mau gak jadi doa kita? Katakan amin. Curang dan bohong. Yang kedua doanya apa saudara? Jangan berikan kepada apa? Kemiskinan dan kekayaan. Ini bicara. Kenapa saudaraku? Lalu apa yang dia minta? Si Agur ini saudara. Ya, berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi apa? Bagian saya. Ini bicarakan Lahmi ini. Lahmi bicara makanan. Tuhan bukain sedikit-sedikit. Banyak kita, saudara, biarlah Tuhan berilah kami. Ini kan selaras dengan makanan kami yang secukupnya. Kita makan. Setelah sudah cukup, kok masih ada makanan? Pasti Tuhan punya tujuan. Untuk apa saudara? Beri makan buat orang lain. Satu pernyataan Tuhan, perumpamaan Tuhan tentang akhir zaman. Dia berkata tentang domba dan kambing. Siapa domba? Domba orang-orang yang akan masuk surga. Kambing adalah orang yang tidak masuk surga. Siapa domba? Dia bilang, ketika aku lapar, kau beri aku makan. Kapan aku beri kamu makan Tuhan? Kata si orang yang memberi makan. Ketika engkau lihat orang miskin, engkau beri dia makan. Beri makan orang miskin bukan untuk supaya dicoblos gambar badannya. Bukan untuk berkuasa kasih makan. Kasih makan supaya omongan kita, kata-kata kita didengarkan. Bukan. Kasih makan bukan kita mau berkuasa. Bukan atas orang itu. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Karena memang ini tugas yang Tuhan beri. Aku lakukan ini untuk Tuhan. Karena Tuhan yang suruh beri makan. Aku punya makanan, sudah cukup makanan aku. Saudara bisa dapat di sini, poinnya di sini, katakan amin. Ini raksasa. Lahmi bicara raksasa apa? Serakah ini. Harus ditaklukkan. Dia kasih kita. Ini banyak. Abang harusnya bisa dapat lagi.
Pernah gak saudara berpikir gini? Kenapa ya barang itu aku jual setahun yang lalu? Coba aku gak usah jual. Harganya sudah naik. Itu kan roh lahmi. Aduh sayang ya. Ya kan gini. Sudah. Bisa gak lihat? Ya kan makanan yang ada hari ini. Itulah jatah. Berilah aku menikmati makanan yang menjadi apa? Bagianku. Tuhan pasti udah ada bagian makan buat kita. Kadang-kadang kita mau curi makanan orang lain. Untuk apa? Bukan untuk kita makan. Udah kenyang. Tapi kita curi, orang itu jadi gak makan. Akhirnya kalau curi apa? Basi ini makanan. Busuk ini. Tidak ada guna. Dibagi ke orang enggak. Saya bisa nangkap sini. Ini pesan itu saudara. Dalam hidup kita. Jadi ini menyangkut, makanan menyangkut bukan cuma itu. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dalam pelayanan kita sehari-hari. Apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita berikan. Coba saudara nikmati pelayanan itu, pekerjaan itu. Yang ngerti katakan amin. Tidak mudah harus sikut sana, sikut sini untuk dapatkan itu. Satu hari saudaraku. Yesus menegur Marta. Dia berkata, ketika Marta berkata, Tuhan, mengapa engkau membiarkan Maria, ya kan, tidak menolong aku? Lalu saudara tahu apa jawaban daripada Tuhan? Marta, Marta, kamu mengkhawatirkan dan menyusahkan dirimu, ya kan, dengan banyak perkara. Kamu kepo. Kamu ngurusin sesuatu yang bukan urusan kamu. Kamu kerjakan aja apa yang kamu mau kerjakan. Dan kerjakanlah itu sesuai dengan batas kemampuanmu. Dan itu ditujukan untuk Tuhan. Jangan semua kamu mau kerjakan, akhirnya kamu kelelahan, kewalahan. Lalu kamu tuding orang, kenapa dia gak bantu aku? Saudara bisa mengerti poinnya sini, katakan amin. Ini doa Agur ini doa yang luar biasa. Kalau kita bisa nikmatin doa Agur ini, jalanin, saya yakin semua berkat yang Tuhan beri tidak akan pernah ditambahi dengan apa? Kesusahan. Saya bisa katakan amin. Bisa nikmatin. Ya, karena Agur, Lahmi bicara tentang breadful, foodful, banyak loh banyak, akan besar. Tapi kita belum besar nih. Kita mau kejar sesuatu yang belum ada, yang ada kita nggak nikmatin. Tapi doa Agur itu mematahkan spirit Lahmi. Saudara bisa katakan amin, supaya kita bisa berfokus kepada Elhanan. Ya kan saudara, Allah yang murah hati. Yang memberi dengan murah hati. Ini dia sudah beri buat kamu. Cukup, lebihnya bagikan. Terus kita baca lagi ayat 9 sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara bisa ngerti, dikatakan amin. Ini sikap, bukan berarti Tuhan gak akan bisa kasih kita kekayaan. Bukan itu poinnya. Hati ini, ya kan saudaraku. Makanya saudara, Rasul Paulus dia tulis kepada Timotius, anak rohaninya. Yang mimpin satu jemaat. Saudara, mereka ada jemaat orang-orang kaya. Lalu dia bilang sama Timotius. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan apa? Tinggi hati. Kalau tinggi hati artinya apa? Dia tidak menuruti firmanku dan mereka menyangkal namaku. Ketutup semua pintu. Kalau mau lihat pintu terbuka, turuti firmanku, tidak menyangkal namaku. Orang yang menyangkal nama Tuhan artinya dia tidak mengakui, ya kan, bahwa itu semata-mata karena Tuhan.
Orang yang tinggi hati, orang yang tinggi hati, ini karena aku kerja keras, kepintaran aku banyak koneksi. Hati-hati. Dikatakan ya, mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti apa? Kekayaan. Jangan berharap hanya kekayaan. Saudaraku, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa, saudara? Dinikmati. Hanya Allah yang bisa memberikan kuasa untuk apa? Menikmati. Makanya Agur dia berdoa, biarlah engkau beri saya kemampuan untuk bisa menikmati makanan yang menjadi bagian saya. Katakan amin. Ini penting saudaraku, ya kan? Orang kaya pasti kan bisa makan. Tapi pasti kelebihannya untuk apa? Nah itu jangan sombong, kamu berlebih. Ya, ayat 18 di nasihat berikutnya yang kedua adalah peringatkanlah orang kaya itu agar mereka berbuat baik, menjadi kaya. Bukan cuma harta kekayaan tetapi menjadi kaya dalam apa? Kebaikan. Suka memberi, suka membagi. Kalau saudara lihat seluruh Alkitab itu selalu cerita tentang apa? Hati Tuhan. Memberi dan membagi. Karena nanti di surga kita, apa saudara? Memberi dan melayani. Melayani dan memberi kepada Tuhan. Katakan amin. Bahkan Tuhan juga maha pemberi. Dia beri kita segala upah, mahkota sesuai dengan jeripayah kita, pelayanan kita di dunia ini. Tapi sampai di tahta Tuhan kita sudah dapat mahkota ini. Mahkota ini kita beri lagi ke Tuhan. Itu nanti. Nah itu terlatih. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta. Sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Katakan amin. Nah saudara Kristus ya kan. Sebagai penutup. Ya saudara. Rasul Paulus pun menasehati. Ini bagaimana caranya menaklukkan. Saya lagi bicara tentang bagaimana menaklukkan spirit of Lahmi. Saudaraku, ya kan? Kita kadang-kadang, wah kamu akan jadi besar. Kamu akan bisa kaya, sukses segala macam. Coba belajar, saudaraku. Menikmati apa yang ada. Nanti Tuhan akan melipat gandakannya. Dengan tujuan, bukan kita jadi sombong. Menjadi serakah atau mudah emosi dengan egois. Tetapi saudara menjadi orang yang rendah hati, murah hati, dan lemah lembut. Yang ngerti katakan amin. Kita baca ini ayat terakhir. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai apa? Rasa cukup. Ini tentang manfaat ibadah. Ya, kalau ibadah disertai rasa cukup. Berilah Tuhan makanan, ya kan? Untuk saya nikmati, rasa cukup. Memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan minuman, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sepertinya Lahmi itu yang artinya bahwa breadful, itu aja tawaran saudaraku. Tawaran untuk supaya kita bisa dapat lebih banyak, lebih banyak. Ini adalah dorongan untuk menjadi apa? Serakah, cinta uang. Yang akhirnya menjadi akar segala kejahatan. Saudara, soal tentang makanan ya. Kok saya kepikiran saudaraku. Ini sebenarnya mentalitas yang perlu kita bisa bangun yang baik. Tapi kita contoh dulu dengan contoh. Mungkin kebiasaan yang kita pikir ini biasa nih gak apa-apa. Toh lebih. Saudara, pernah gak lihat ibu-ibu kalau habis pesta, makanan kadang-kadang berlebih. Lalu rame-rame saudaraku, dia sudah makan kenyang, sudah makan, bahkan
piring di nasinya aja masih sisa tuh makanan tuh gak dihabisin. Lalu saudara-saudara lihat mereka sudah bawa kantong plastik saudara untuk ambil lagi saudara makanan itu. Pertanyaannya adalah untuk apa makanan itu? Mau dibawa pulang ke rumah? Dimakan gak makanan itu? Ngerti gak? Belum tentu itu dimakan. Kenapa kita gak berpikir? Saudaraku, waktu kita ambil nih makan prasmanan, kita ambil yang secukupnya buat kita makan. Kalau masih kurang ya baru nambah. Jangan ambil semua banyak akhirnya sisa. Lalu pulang kita ambil lagi saudaraku. Dengan kantong. Lalu sampai rumah. Gak dimakan karena kita udah masak yang lain. Kita bisa bayangkan seandainya kita ambil secukupnya. Lalu kita lihat sekeliling. Ada gak orang-orang yang belum makan? Entah itu di situ satpam kah, itu OB kah, atau siapapun siapa. Kalau sudah semua makan, masih sisa juga dikasih kesempatan milih. Saudara pikir, ini untuk siapa? Kecuali memang kita memang udah gak punya uang lagi, besok udah gak ada makanan nih, atau malam udah gak ada makanan, ambil gak apa-apa. Saya gak berkata salah ya untuk hal ini. Tapi kalau kita biasakan kebiasaan ini, saudara Kristus, maka kita gak akan pernah bisa hidup jadi berkat buat banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Makanya ya mungkin saya pernah cerita dan lain sebagainya. Beberapa kadang-kadang kalau orang mau beri makanan, jangan kasih banyak-banyak buat saya. Kecuali kalau kasih banyak, jangan marah kalau saya bagi lagi ke yang lain. Gak mungkin kan tumpuk-tumpuk terus makanan. Ya kan saya kasih terus ya kan. Kalau mau kasih secukupnya, saya cukup nanti ini kan. Atau gak usah repot gitu kan dan lain sebagainya. Sudah diberkati dengan pesan ini. Pesannya sederhana, simple. Ini yang jadi pergumulan kita. Kenapa kita ngalami banyak kesusahan? Karena spirit lahmi bilang, kau akan bisa besar. Kau akan bisa sukses. Ini makan banyak. Yang ini, saudaraku, yang akhirnya mari kita berdoa seperti doa Agur. Dua hal. Tuhan, ya kan? Aku hanya minta jauhkan daripadaku apa? Kecurangan dan kebohongan. Kemiskinan dan kekayaan. Biarlah aku bisa menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain dan sebab Kau. Mari siapkan hati kita untuk makan perjamuan kudus. Biarlah kita memandang hanya kepada Yesus. Dia Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Elkanan kita. Yang akan menaklukkan spirit of lahmi dalam diri kita. Saudara Goliat itu. Kalau Goliat menjerat kita dan ketakutan, lahmi menjerat kita dengan keserakahan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami ya Tuhan bisa ya Tuhan meminta kepada Tuhan. Jauhkanlah dari kami Tuhan kecurangan dan kebohongan Tuhan. Jangan berikan kami Tuhan kekayaan dan kemiskinan. Tetapi berikanlah kami
menikmati makanan yang menjadi bagian kami. Supaya ya Tuhan, kami tidak mau kalau kami kenyang, kami menyangkal nama-Mu. Ya Tuhan, kalau kami miskin, kami mencuri, mencemarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami Tuhan makanan kami yang secukupnya. Ya Tuhan, berikan kami makan cukupnya. Kalau Engkau memberi kami lebih daripada yang cukup, berikan hati-Mu yang murah hati itu. Kami memberi karena kami mengasihi. Tuhan, kami memberi bukan karena kami ingin berkuasa atas dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berikan kami hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Tidak ada orang miskin tengah-tengah kami. Semuanya diberkati dan menjadi orang-orang yang murah hati. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Bapakku berdoa, aku hadapkan anak-anak-Mu ini yang di menara doa, Holy Spirit Room, maupun mereka yang hadir secara online. Aku hadapkan mereka. Biarlah Engkau berikan kami otoritas dan kuasa. Elhanan, pewahyuan tentang Elhanan. Kami punya Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Karena Engkau Allah yang memberi dengan murah hati. Berikan kami kemampuan menaklukkan spirit of lahmi. Ya Tuhan, roh keserakahan ini Tuhan. Aku minta Tuhan, otoritas dalam nama Yesus. Kami akan menjadi orang-orang ya Tuhan, yang mengasihi, yang melayani, yang memberi dengan murah hati. Terima kasih banyak Bapa. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Berkat yang Kau berikan adalah berkat yang tidak membuat mereka menjadi susah. Ya Tuhan, karena ya Tuhan mereka menaklukkan roh keserakahan, kesombongan, dan ego. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biar Engkau pakai anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Menjadi saluran berkat-Mu. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis sebagai Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.